semua pasti sering mendengar kalimat bahwa tuntutan itu tidak akan ada habisnya. Dan tidak hanya mendengar, kalian pasti sering merasakan hal ini. Apalagi ketika bersama keluarga kalian, khususnya bersama orang tua kalian, dan mungkin pacar kalau kalian punya. Kalimat ini menurut saya, walaupun sangat umum dan klise, kalimat ini adalah kalimat yang sangat kekal di dalam diri kita sebagai manusia. Tidak usah jauh-jauh, kalau kita ngelihat tubuh kita sendiri aja, untuk kebutuhan biologis kita pasti akan selalu butuh untuk makan setiap hari. Kita pasti butuh untuk mandi setiap hari, minum setiap hari, BAB setiap hari, kencing setiap hari, dan seterusnya dan seterusnya. Sama seperti kebutuhan, selama kita masih hidup dan selama kita masih bertemu dengan orang, dan selama kita masih punya keluarga, masih punya teman, masih punya pacar, pasti akan selalu muncul ekspektasi terhadap sesama kalian. Saya ambil contoh yang paling mudah saja, dan mungkin kalian pernah dengar ini. Ketika kita masuk kuliah, orang tua kita pasti sering menanyakan kapan lulusnya. Ketika kita sudah lulus, mereka akan lanjut dengan bertanya, kapan punya pacar? Ketika kita sudah punya pacar, mereka akan lanjut bertanya, kapan menikah? Ketika kita sudah menikah, mereka akan melanjutkan bertanya, kapan punya anak? Ketika kita sudah punya anak, mereka akan lanjut bertanya, kapan punya anak kedua? Dan seterusnya sampai kita mati. Tapi walaupun kita kesal dan mungkin sedih akan tuntutan-tuntutan yang tidak akan pernah habis itu, secara ironis sebenarnya diri kita juga menuntut kepada mereka. Ketika kita kesal dan berharap agar mereka berhenti untuk menuntut kita agar kita cepat lulus atau cepat menikah atau cepat punya anak, secara tidak sadar kita juga menuntut mereka untuk tidak berekspektasi terhadap kita. Berarti kita sama saja dong. Kita juga menuntut terhadap orang tua dan keluarga kita. Kalau begitu sebenarnya bagaimana mengatasi situasi ini? Apakah kita sudah ditakdirkan untuk menderita selamanya dalam mendapatkan tuntutan-tuntutan ini? Tentu untuk mencari jawaban ini, sudah banyak jawabannya di luar sana. Kalian bisa cari di YouTube bagaimana cara menyelesaikan ini, bagaimana cara menjalani hidup yang baik. Dan saya bahkan membuat video untuk ini ya. Kalian juga bisa baca tentang filosofi, tentang stoicisme, dan masih banyak lagi. Jadi mengapa saya sebenarnya buat video ini? Sama seperti dengan tuntutan-tuntutan yang tidak akan habis tersebut, jawaban terbaik untuk menjawab tuntutan yang tidak akan ada habisnya itu adalah dengan menjawabnya tanpa alasan sama sekali. Sama dengan mengapa saya membuat video ini. Iya, itu aja sih. Bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya kalau kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih. Bye.